teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube Rumah Nuya. Kali ini aku sharing kegiatan aku ya di rumah seharian karena emang berhubung lagi libur juga, libur kerja tanggal merah gitu ya. Nah, ini aku mulai beraktivitas dari area dapur. Ini tuh sebenarnya di siang hari ya teman-teman. Aku ini lagi mau mindahin dulu sayur. Sayurnya ini aku buat untuk anak aku karena sekarang tuh anak aku kan lagi sakit. Sebenarnya sekarang udah agak mendingan sih, cuman beberapa hari yang lalu itu lagi sakit karena flu Singapura gitu ya. Eh, Kalau flu Singapura itu kan biasanya sariawannya juga banyak ya, jadi kasihan kalau misalkan makannya yang goreng-goreng, makanya aku sering bikin sayur. Nah, pokoknya kalau anak udah makan, makanan anak udah siap, itu tuh jadinya kitanya tenang ya. Nah, berhubung aku udah beres ngurus anak aku, ngasih makan dan lain-lain, jadi aku bisa deh beberes di dapur. Ini aku lagi mau beberes di area kompor lagi apa? Kitchen sink ya, teman-teman. Karena aku mau bikin video juga sebetulnya untuk di Instagram. Aku juga biasanya suka bikin konten ya teman-teman di Instagram, tapi biasanya kalau di Instagram itu lebih ke bikin cemilan, bikin makanan, masakan, kayak gitu-gitu. Jadi buat teman-teman yang belum follow Instagram aku, boleh banget nih di follow di @nurlailasoraya. Makasih ya. Nah, ini aku lagi ngelap-ngelap dulu karena kalau mau konten itu kan harus dipastikan tempat kontennya bersih ya, biar kitanya nyaman, terus enak dilihat juga gitu ya. Terus ini aku mau rapihin dulu di atas kulkas. Itu tuh ada pisang dan mangga dikasih dari mama mertua dan dari temen aku ya. Terus ini aku lagi mau nyiapin dulu bahan-bahan untuk bikin videonya. Ini tuh ada bumbu tabur tutug oncom ya teman-teman. Yang orang Sunda pasti tahu banget ya nasi tutug oncom. Nah, ini tuh aku lagi mau nyiapin bikin nasi tutug oncom. Beginilah behind the scene kalau ngonten ya teman-teman. Yang terlihat rapi di video padahal di belakang layar itu berceceran barang-barang di mana-mana. Nah, ini hasil aku ngonten, aku udah bikin nasi tutug oncom ya. Ini tuh aku dikasih bumbu tabur tutug oncom gitu sama teman aku. Makanya aku bikinin video aja sebagai tanda terima kasih aku gitu ya karena udah dikasih. Terus juga hitung-hitung bantuin untuk promosi juga kan ya. Jadi saling support usaha masing-masing. Nah, ini dia sebenarnya ini enak banget ya teman-teman, jujur deh nasi tutug oncomnya enak banget ngingetin aku ke kampung halaman. Nah, setelah ngonten karena dapur aku pabalatak ya. Tahu nggak pabalatak artinya apa? Pabalatak itu ya ini berantakan gitu ya. Nah, ini aku lagi mau rapi-rapihin dulu. Ya, seperti inilah siklusnya. Kalau udah rapih, berantakan lagi, dirapihin lagi, berantakan lagi. Makanya jangan bosan-bosan ya teman-teman buat beberes rumah. Ada kalanya berantakan, ada kalanya rapih lagi. Kayak gitu aja terus ya. Nah, ini aku lagi mau simpen-simpenin dulu barang-barang properti setelah ngonten. Aku simpen-simpenin ke tempatnya, terus aku lap-lapin juga kompor-kompornya karena kalau udah masak-memasak itu pasti banyak cipratan-cipratan minyak ya. Aku juga simpenin wadah-wadah kotor, cuciin lap, kayak gitu-gitulah, pokoknya dibersihin semuanya. Terus aku ke area ruang tengah. Ini sebenarnya ruang serbaguna ya teman-teman, bisa buat ngumpul-ngumpul, bisa buat nerima tamu, bisa buat makan ya, pokoknya serbaguna banget lah. Karena berhubung anak akunya lagi tidur ini tuh waktunya di sore hari, jadi aku gercep aja nih buat beberes di area sini. Berantakan banget karena anak aku kan lagi anteng main di rumah. Untuk sementara kan gak boleh keluar dulu ya selama lagi sakit. Nah, ini karena dia mainan terus di rumah, lagi seneng ngegambar gitu loh. Jadi semua buku-buku gambar, krayon, pensil warna itu dikeluarin. Nah, tapi gak apa-apa lah, yang penting anaknya anteng terus happy juga gitu ya. Kasihan juga ya teman-teman kalau lagi sakit itu, apalagi sakitnya sakit flu Singapura, virus infection kayak gitu ya. Jadinya
kita kalau misalkan ngebiarin anak main di luar juga kan kasihan juga, terus khawatirnya nularin juga ke teman-teman yang lain. Karena sebenarnya anak aku juga ketularan gitu, ketularan dari temen di sekolahnya. Jadi katanya ada satu anak yang kena flu Singapura di sekolahnya, terus masuk sekolah karena orang tuanya nggak tahu kalau anaknya kena flu Singapura. Soalnya nggak ada tanda-tanda demam gitu, paling ada bentol-bentol aja, itu pun nggak banyak katanya. Terus sekolah, tiba-tiba di sekolah tuh makin banyak bentolnya. Terus kan mungkin virusnya jadi nyebar kemana-mana ya, ke anak-anak yang lainnya. Kalau terkontaminasi atau terinfeksi virus kayak gitu kan biasanya ada masa inkubasinya ya. Ternyata seminggu setelah anak tersebut masuk, anak-anak yang lain juga banyak yang sakit, dan ternyata gejalanya sama, yaitu kena flu Singapura ya, termasuk anak aku salah satunya kayak gitu ya teman-teman. Jadilah para orang tua tuh was-was kan. Ya namanya anak sakit pasti orang tuanya juga ikut repot ya teman-teman. Kasihan juga lihat anak yang biasanya aktif main di luar kayak gitu, sekolah, berkegiatan, sehari-harinya tuh aktif lah gitu, terus harus diam di rumah, gak boleh dulu main, kan kasihan ya liatnya gitu. Mana pas aku lihat anak aku tuh bentol-bentolnya lumayan banyak banget. Terus juga ada sariawan juga di mulutnya, karena kan khas flu Singapura tuh gitu ya. Jadi si bentol-bentol dan ruamnya itu ada di telapak tangan, kaki, mulut, dan area-area tertentu. Jadi kasihan banget, gak tega banget pokoknya teman-teman. Aku juga sampai libur kerja gitu ya, izin untuk jagain anak aku, karena aku nggak tega kalau misalkan anak aku harus dititip dulu, kasihan gitu ya. Tapi alhamdulillahnya di minggu ini tuh kan ada long weekend gitu ya. Ada tanggal merahnya dan hari kejepit. Kebetulan tempat kerja aku meliburkan hari kejepit itu, jadinya lumayan lama liburnya. Jadi aku punya banyak waktu deh untuk jagain anak aku. Ya mudah-mudahan anak aku kembali sehat seperti sedia kala. Teman-teman juga jaga kesehatan ya, terutama yang punya anak kecil. Sekarang tuh lagi banyak virus di mana-mana, dan infeksinya tuh cepat banget, menularnya tuh cepat banget. Jadi harus jaga daya tahan tubuh dan imunnya. Nah, setelah aku beberes rumah, aku lanjut aja bebikinan cemilan. Karena kalau aku lagi di rumah itu tangannya tuh suka gatel banget pengen bikin apa gitu ya. Ya mumpung libur kerja, jadi aku punya waktu untuk ke dapur, untuk masak-masak. Meskipun ya masakan aku mah sederhana banget lah ya. Nah ini tuh aku lagi mau bikin kue teman-teman, karena di rumah itu lagi ada pisang, ada roti tawar juga. Jadi aku ngide aja sih sebenarnya ini tuh bikin apa gitu ya, biar nggak bosen makanin roti tawar yang cuman dioles selai aja. Jadi aku bikin ini apa ya judulnya. Mungkin aku kasih judul aja puding roti tawar, apa ya, puding roti pisang gitu kali ya. Ya pokoknya gitulah. Sebenarnya di Instagram aku juga udah pernah bikin puding roti susu, cuman beda sama yang ini. Kalau yang pernah aku bikin sebelumnya tuh aku pakai susu full cream gitu yang ultra, tapi sekarang aku nyobain pakai susu Denko yang rasa coklat teman-teman, biar ada variasi gitu ya. Nah untuk bahan-bahannya mah simpel aja sebenarnya, dan ini juga aku memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah gitu ya. Tadi tuh aku siapin telur ayam 1 butir aja, terus tinggal tambahin gula pasir, dikocok kayak gitu ya, nggak usah pakai mixer tapi pakai whisk aja kayak gini udah cukup. Terus ya tinggal ditambahin aja tepung maizena, terus juga dikasih susunya bebas deh, mau yang full cream atau mau yang coklat denko kayak gini juga terserah. Biasanya kalau pakai full cream aku nggak tambahin air, tapi berhubung ini aku pakai Denko ya, jadi tadi aku tambahin air aja, air matang. Nah ini si roti tawarnya dipotong-potong, aku pakai 4 lembar, terus dimasukin aja ke cairan susunya. Terus dikasih susu kental manis juga ya teman-teman, tapi aku nggak banyak-banyak sih karena udah manis dari pisangnya pastinya ya.
Nah, ini aku kasih margarin cair, tapi ternyata si margarinnya tuh masih anget, jadi tadi agak ngejerujus gitu ya. Harusnya sih dalam kondisi dingin. Nah, kalau udah diadonin semuanya, masukin aja ke loyang yang udah diolesin sama margarin atau mentega. Terus ya ditata-tata aja kayak gini sampai rapi pokoknya. Habis ditata kayak gini tinggal dikukus deh selama 20 menit. Dan ini tuh enak banget teman-teman gitu ya, bikinnya juga simple, no mixer, no oven, pokoknya satset-satset tapi enak banget untuk cemilan di sore hari atau di malam hari, cocok banget sama teh ya. Nah, tadi kan udah bikin yang manis-manisnya. Sekarang ini aku lagi mau gorengin bakwan atau bala-bala ya. Biar balance aja gitu, ada yang manisnya, ada yang gurihnya juga cemilannya. Karena aku lagi rajin banget nih bebikinan cemilan-cemilan di rumah. Ya biar banyak makanan juga, soalnya kalau lagi libur itu pengennya tuh makan mulu ya. Ngemil terus kayak gitu. Nah, ini dia bala-balanya udah jadi, udah aku gorengin. Itu crispy banget deh. Terus ini untuk si kuehnya juga udah jadi. Alhamdulillah, ini kue roti tawar pisang susunya udah jadi ya. Enak banget, bisa dimakan pas lagi anget-anget kuku atau bisa juga dimakan pas lagi dingin. Jadi bisa dimasukin ke kulkas dulu gitu ya. Nah, ini aku pindahin aja ke piring saji, terus tinggal dipotong-potong dan dimamam. Enak banget teman-teman, boleh deh dicobain. Tapi kalau teman-teman ingin lebih jelas dapetin resepnya, boleh ya di Instagram aku ada resep-resep yang lebih detailnya. Boleh di follow dulu Instagramnya ya. Nah, ini tuh kayak gini teksturnya teman-teman, jadi moist di dalam gitu loh. Enak banget. Oke, segitu dulu aja teman-teman video aku kali ini. Thanks for watching. Assalamualaikum.